selamat datang di Sekala Senandung di kala. Senja. Oke. Kenapa sih namanya Senandung di kala senja? Kenapa nggak Senandung di pagi hari atau siang hari gitu? Ya soalnya kan kita bakal ngobrol-ngobrol santai nih. Kan enaknya di senja-senja dong ya. Benar-benar. Sambil minum Kopi. Tapi gue rada coklat ya. Soalnya gue nggak suka kopi. Pahit. Iya. It's okay. Tapi kan nggak enak nggak sih kalau misalkan kita ngops sambil ngops, tapi kita nggak kenalan dulu nih. Kenalan dulu kita ya. Jadi aku Rara. Aku Joan dan kita bakal nemenin kalian selama 20 menit ke depan di Sekala. Ra, Kenapa tapi nih? gue tuh kayak akhir-akhir ini kayak ngerasa gak enak gitu. Kayak ada yang gak enak gitu di hati. Gue tuh ngerasa kayak apa ya? Kayak gue tuh ngerasa di zona nyaman. Terus Tapi tuh gue ngeliat orang lain tuh kayak kok berkembang banget, terus banyak prestasinya. Kayak bikin gue pengen keluar dari zona yang udah ada. Tapi gue tuh pas nyoba kayak takut banget gagal gitu. iya sih, gue juga suka gitu ya, Iya kan? relate banget. Jadi pengen nyoba tapi takut gagal. Iya, bener. Nggak sama kayak orang lain gitu. Bener. Takut kayak, duh nanti gue kehilangan zona nyaman yang sekarang gitu Iya, ya. bener. Ternyata struggle kita sama ya. Iya benar. Kita sama-sama kayak bingung gitu loh. Gimana kalau misalkan kita undang nih teman kita undang. buat ngobrol-ngobrol santai. Siapa tahu mereka relate juga sama kita dan Iya. kita bisa sharing tipsnya nih gimana supaya kita bisa keluar dari yang bingung itu. Cari jalan keluarnya bareng-bareng. gitu. Oke, langsung aja kita sambut Nico dan Clay. Halo. Dari tadi kita udah ngobrol terus Iya, nih. Gimana ngerocos mulu kita. ngerocos mulu. Gimana kalau misalkan kita cek sound dulu nih Cek ke sound. narasumber kita. Oke. Mulai dari siapa dulu nih? Boleh dari Nico. Atau Niko? Niko dulu boleh. Boleh. Halo teman-teman semuanya, aku Niko dan di sini aku bakal mungkin cerita-cerita dikit ya Iya, seputar kita ngobrol-ngobrol. Oke, boleh Clay sekarang? Halo teman-teman, aku Clay. Di sini mungkin aku bakal kasih sudut pandang aku ya. Sudut pandang tentang zona nyaman yang dirisaukan oleh teman-teman kita ini. Oh, berarti tadi udah sempat dengar ya? kita Iya. ngomongin apa. Oke. Gue pengen nanya dulu deh ke kalian berdua nih. Kalau menurut kalian berdua, zona nyaman itu apa sih? Boleh deh mulai dari Clay dulu. Kalau buat gue pribadi, zona nyaman tuh dimana kita tuh dalam situasi nyaman. Dari sebutannya zona nyaman pasti kita nyaman. Cuman kita tuh tetap stay di satu tempat gitu loh. Jadi gak mau mencoba hal baru, gak mau melihat pandangan baru di luar dari yang kita udah kenal gitu. Dan zona nyaman ini bukan cuma tentang circle pertemanan kita, cuman bisa kayak kebiasaan yang selalu monoton gitu-gitu aja sih. Jadi kayak zona nyaman tuh emang enak gitu ya. Iya. Tapi di satu sisi bikin karena kita udah terlalu nyaman, kita nggak mau nyoba hal baru. Ya gak mau membuka diri. Benar. Oke. Kalau menurut Niko, zona nyaman itu? Kalau menurut aku sih zona nyaman tuh kayak ya suatu lingkup di mana teman-teman ya merasa nyaman gitu ya. Pasti semua orang punya zona nyaman gitu. Tapi ya mungkin zona nyaman si A mungkin isinya segini gitu. Tapi mungkin zona nyaman si B ya berlainan gitu. Jadi semua orang ya punya zona nyaman yang beda-beda gitu. Dan sebenarnya nggak ada salahnya sih punya zona nyaman gitu kan. Ya apa sih salahnya gitu. Cuman kadang kalau misalnya kita terlalu ya mau berada dalam zona nyaman itu aja gitu, nggak mau keluar, kadang itu jadi masalah buat kita karena kitanya jadi nggak berkembang gitu ya. Tapi sebelum kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, boleh nggak sih gue nanya dulu nih ke Clay? Clay kan anak rantau ya, dari mana? Dari Kupang. Dari Kupang, jauh banget, udah di luar pulau kan. Gak apa-apa. Nah, Clay ini ngerasa kayak sekarang ada di zona apa sih? Kayak zona yang nyaman atau nggak nyaman atau keduanya? Kalau ditanya secara spesifik kurang gimana gitu ya, karena dua-duanya pasti ada. Yang pertama kalau waktu gua awal ke Bandung udah pasti keluar dari zona nyaman. Karena jauh dari orang tua, keluarga, dan harus beradaptasi sama lingkungan baru. Dan awalnya emang susah buat cari zona nyaman. Dan awalnya tuh kan masuk asrama dulu tuh. Itu mulai harus berbaur sama orang baru, ketemu orang dari luar daerah juga. Jadinya buka pribadi yang baru itu tiba-tiba udah menjadi zona nyaman gitu. Waktu masuk offline ketemu lagi yang baru-baru dari online. Itu harus menyesuaikan lagi. Oh, harus jadi Clay yang kayak gini nih biar mungkin bisa diterima di kalangan kayak gini.
Jadi dua-duanya sih sebenarnya. Jadi dua-duanya. Iya. Kayak awalnya tuh kaget pasti ya. Iya, Karena kaget. kan beda banget ya. Ada culture shock Culture gitu. shock Iya. banget. Terus tapi karena makin lama kita kan harus kayak Mau keluar, nggak mau sih. ya mau nggak mau ya. Iya. Jadi kita harus kayak mulai keluar dari zona nyaman kita dan nanti makin lama juga bakal menyesuaikan dengan Iya. zona tersebut dan bakal jadi zona nyaman buat lu gitu ya. Iya. Oke. Kalau nih kok sekarang Niko tuh lagi ada di zona nyaman apa enggak? Soalnya kan kalau gue lihat nih ya, Niko tuh sering banget keluar kelas gitu. OSIS, lomba gitu. Gimana nih? Kalau dibilang zona nyaman sih, kalau misalnya ngebandingin sama 6 tahun yang lalu gitu ya, ini sih udah kayak bener-bener di luar zona nyaman gitu ya. Karena dulu tuh kalau melihat Niko tuh pasti orang-orang kayak orang yang diam banget gitu. Jadi sebetulnya sih sempat waktu itu kayak keluar dari zona nyaman, tapi jujur sekarang sih aku merasanya kayak malah udah berada dalam zona nyaman lagi yang baru gitu. Dan mungkin nanti beberapa bulan lagi kalau udah lulus SMA ya bisa nih mulai eksplor lagi zona nyaman yang lebih luas. Oke, jadi kayak memperluas zona Iya. nyaman. Sama juga kayak aku ya. Iya. Iya. Gue juga tuh kayak gitu. Oke. Jadi selain pertanyaan yang udah kita tanyain ini, kita juga udah Nyiapin form ya? nyiapin form. Buat teman-teman kita yang mau nanya ke Niko sama Clay tentang zona nyaman ini. Iya. Jadi langsung aja kita mulai dari pertanyaan pertama Iya. ya. Jadi pertanyaan pertama itu, kenapa sih kita harus keluar dari zona nyaman atau comfort zone kita? Dan kenapa kita harus ngambil resiko yang besar untuk keluar dari zona tersebut? Boleh deh mulai dari Clay dulu. Keluar dari zona nyaman tuh penting banget biar kita tuh bisa mengeksplor pribadi kita di luar. Terus kita juga bisa gak stay di tempat itu, gak monoton, jadi bisa jadi apa ya, melihat pandangan baru gitu. Jadi kenapa harus take a risk? Karena udah pasti tiap yang kita lakuin tuh punya resiko, entah gede, kecil, gantung kan. Nah kalau ngambil resiko untuk hal yang baik, untuk apa, membuat pribadi kita jadi lebih baik, tuh kenapa tidak? Gitu. Oke. Jadi kayak kesimpulannya kita coba lihat pribadi kita Iya, ya. Kalau di luar zona nyaman kita tuh kayak gimana sih? Iya. Gitu. Biar Jadi kan bisa melatih problem solving. gitu. bener, Ya. biar kita nggak ngeliatnya pandangannya sama-sama Iya. terus Iya. gitu ya. Biar makin berkembang juga. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua ya teman-teman. Kayaknya kalau gue lihat ini struggle-nya sama kayak kita. Kenapa tuh, Ra? Soalnya dia tuh bingung, Mm-mm. kenapa sih susah banget keluar dari zona nyaman. Terus teman kita ini butuh tips and triknya gitu. Coba dari Niko. Kenapa ya? Pertama sih mungkin kita terlalu mikirin pandangan orang lain gitu ya. Kalau misalnya kita mau nyoba sesuatu yang baru, apalagi sesuatu yang mungkin agak nggak lazim, agak anti mainstream gitu dibanding yang lain, ya mungkin kita agak takut juga sih teman-teman bakal mandang kita gimana sih gitu, apa dibilang aneh gitu misalnya. Tapi kadang pandangan kayak gitu tuh sebenarnya cuma di benak kita doang sih sebenarnya gitu. Dan kita sendiri yang mikir udah negatif dulu, jadi kita malah jadi down sendiri gitu, nggak berani nyoba. Padahal mungkin kalau kita emang nyoba, toh orang lain juga nggak perhatiin, nggak merugiin juga gitu kan. Karena kita ya udah keburu overthinking sendiri Iya. gitu. Atau yang kedua, kita mungkin nggak berani karena kita takut gagal gitu, karena kita sering mencoba banget yang sih ya. baru. Iya, sering banget. Iya bener kan, jadi kayak "Nanti kalau gue gagal gimana ya, kayak Iya, gitu. bener. Jadi kalau misalnya teman-teman mau nyoba sesuatu yang baru, ya toh nggak ada salahnya gitu kan, nothing tulus gitu kan. Jadi mau teman-teman berhasil ya syukur, kalau misalnya belum berhasil ya terserah sih, apa mau nyoba lagi atau mau emang mencari hal yang lain gitu mau dicoba. Jadi kalau menurut aku sih buat teman-teman yang misalnya mau nyoba keluar dari zona nyaman, ya udah deh nggak usah mikirin pandangan orang lain. Sebenarnya nggak ada salahnya sih sebenarnya kalau kita nyari masukan dari orang lain gitu. Misalnya kita mau nyoba olahraga nih, misalnya mau nyoba deh main basket gitu, terus kita minta teman kita yang misalnya jago basket atau sama pelatihnya, ya kita nerima masukan dari mereka, ya nggak ada salahnya gitu kan. Tapi maksudnya tuh jangan sampai ya ejekan-ejekan atau ya kata-kata nggak enak dari orang lain justru yang bikin kita jadi down gitu. Dan yang kedua ya jangan takut buat gagal gitu, karena Iya. nggak ada salahnya kok. Iya, Harus berani nyoba gitu. Iya, benar. Jujur relate banget ya. Iya, banget. Soalnya gue juga kalau mau nyoba tuh mikirin yang lain dulu, overthinking dulu. Ada nanti orang lain ngomong apa gitu ya. Padahal nggak usah nggak sih? Iya, nggak usah. Emang lu siapa gitu? Itu kan cuma di otak kita Iya, doang ya. doang gitu. Oke. Oke, langsung lanjut. Lanjut ya. Jadi ada pertanyaan ketiga nih. Kalau zona nyaman yang toksik tuh kayak gimana sih kalau menurut Clay sendiri nih?
Kalau zona nyaman yang toksik ini mungkin banyak orang yang udah terjerumus cuman nggak sadar nih. Karena emang sebenarnya kita nyaman di posisi itu. Cuman di satu sisi kita tuh kayak mau udah gak nyaman tapi selalu terikat gitu. Mau keluar gak bisa, mau ke sana ke sini tetap balik lagi ke situ, monoton. Dan yang paling penting inti dari zona nyaman yang toksik itu kita kayak gak berkembang gitu-gitu aja, gak ada feedback balik ke kita, justru kita yang malah kayak kok kayak gini gitu, sadar tapi gak bisa lepas gitu. Kalau Clay sendiri pernah? Kalau dibilang sih mungkin pernah ya, karena ngerasa kayak gue tuh kayak kenapa gini-gini doang gitu, gak ada yang baik lah intinya. Jadi pernah sih. Nah, nyaman cuman kayak nggak ada feedback yang baik gitu ya. Jadi kayak gitu-gitu terus gitu. Terus ngerasa kayak nggak enak gitu nggak sih? Atau gimana? Gak enak kalau misalnya kayak mau kesini sama yang lain itu ntar kayak gak enak ada rasa gak enak tuh. Itu udah Ada perasaan yang nggak enak negatif gitu ya. Itu pertandanya gitu. Iya. Tandanya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih teman-teman dari teman kita. Tapi jujur ini rada membingungkan, Jo. Kenapa tuh? Soalnya dia nanyanya tuh kayak gimana cara kita sadar kalau kita lagi ada di zona tersebut. Nah, tersebutnya tuh apa Di gitu? zona yang nyaman atau nggak nyaman atau Iya, zona apa gitu ya? Iya, gitu. Jadi gue simpulin, pertanyaannya adalah gimana cara kita sadar kalau kita tuh lagi ada di zona nyaman dan gimana cara kita keluar dari zona nyaman tersebut dengan kesadaran yang penuh. Gimana nih, Niko? Oke, lagi-lagi sih teman-teman sebenarnya nggak ada yang salah gitu ya dengan zona nyaman gitu. Dan mungkin kalau di zona nyaman itu kadang sih jatuhnya kita malah jadi nggak berani nyoba yang baru. Disitulah muncul sisi negatifnya gitu ya. Kalau keseharian kita udah gitu-gitu aja dan kita ya udah deh males, mending ya udah dari pagi sampai malam setiap hari ya gitu lagi nggak ada hal-hal yang menantang gitu buat kita istilahnya. Dan ya kalau misalnya teman-teman udah mulai terjerumus gitu dalam siklus itu, ya mungkin teman-teman bisa mulai dengan kayak netapin target lah gitu. Kira-kira ini arahnya teman-teman mau mencoba untuk memperluas zona nyaman ke arah mana gitu. Apakah misalnya teman-teman misalnya mau dari segi sosial gitu, misalnya teman-teman mau lebih bersosialisasi teman-teman, atau misalnya dalam segi apa misalnya olahraga gitu misalnya, teman-teman mau berolahraga lebih sering gitu misalnya. Tapi kadang yang bikin kita jadi gagal untuk keluar dari zona nyaman itu atau memperluas zona nyaman itu tuh kalau misalnya kita netapin target yang kadang kejauhan terus sampai mustahil gitu loh jatuhnya nggak sih? Jadi misalnya mau bersosialisasi gitu, targetnya adalah dalam 1 bulan mau kenal semua orang di sekolah dan berteman baik gitu dengan mereka. Berapa ribu orang itu kan kayak nggak mungkin gitu ya gitu kan. Jadi kalau kita netapin target yang terlalu mustahil, kadang kita jadi malas sendiri gitu mulai dari mana. Atau kadang kita netapin target yang agak abu-abu gitu, misalnya kayak mau bersosialisasi lebih banyak, tapi ya nggak terukur juga. Kadang kita jadi oh ya udah nanti deh gitu. Mungkin teman-teman bisa mulai dengan netapin target yang ya kecil-kecil, tapi terukur dan ada waktunya gitu. Misalnya dalam 1 bulan misalnya mau nambah 2 orang teman lah misalnya, buat diajak ngobrol, buat ya lumayan dekat lah misalnya. Jadi kan itu misalnya nggak terlalu susah gitu ya, misalnya bisa diusahakan gitu, misalnya berteman dengan 2 orang tambahan, waktunya 1 bulan dan bisa gitu, nggak suatu mustahil. Jadi kalau misalnya teman-teman kayak gitu, kita jadi termotivasi gitu, kalau bisa nih bisa gitu. Terus yang kedua, ya teman-teman juga harus berani gitu dan nggak boleh dengan sedikit kegagalan gitu misalnya langsung nyerah gitu. Karena kalau misalnya kita lihat gitu, misalnya dari ini mulai sebagai di sini, mungkin perjalanan kita nggak akan lurus terus naik gitu ya. Mungkin naik turun gitu kan. Dan sebetulnya sih yang penting bukan masalah kapan naik kapan turun, tapi yang penting ya secara umum tetap naik lah gitu ya. Karena kalau teman-teman misalnya dalam proses itu lagi agak turun, misalnya hari ini lagi agak kurang berhasil gitu ya dalam menerapkan itu, mungkin teman-teman kadang jadi down sendiri gitu lah. Jadi kayak nggak mau nyoba gitu ya. Iya. Tapi mungkin itu ya emang agak lagi turun aja, lagi nggak aja gitu hari itu gitu kan. Nggak mungkin nggak mungkin perfect terus gitu kan. Nggak mungkin setiap hari semua berjalan dengan baik kan, nggak juga gitu. Jadi kadang teman-teman ya meskipun kadang rasanya aduh kayaknya nggak bisa deh gitu, tapi teman-teman tetap aja kalau misalnya itu memang sesuatu yang baik dan emang teman-teman mau memperjuangkan itu, ya harus tetap
gas terus gitu, jangan sampai dengan kegagalan dikit buat teman-teman jadi down gitu. Harusnya kegagalan bisa jadi motivasi lebih Iya, jadi mau gagal nih, coba besok bisa Iya. nggak ya? Nah, Iya. gitu. Siapa tahu besoknya jadi lebih baik Iya, lagi iya, daripada betul. hari ini Nah, kan. nah, Bener-bener. benar-benar. sama kayak ini Apa? kalau cerita dikit boleh lah ya. Boleh Boleh. banget. Kayak misalnya dulu bapak gue tuh ngajarin bawa mobil manual gitu kan. Terus tiap kali mau keluarin dari garasi tuh selalu gak berani gitu, takut kayak nabrak, jadi selalu minta tolong ke papa. Tapi papa tuh selalu bilang kayak kalau selalu papa yang mundurin, papa kamunya bisa gitu. Jadi emang kalau di jalan mundur harus ada papa gitu. Jadi harus berani Tapi kalau nyoba nggak, gitu gimana gitu Iya, ya? mesti diderek kan. Harus telepon dulu Harus ya. Iya, jadi harus memacu diri baru buat ini bisa lah. Benar, benar. Iya. Jadi harus bergantungnya pada diri sendiri Iya, gitu ya, harus pada bisa. orang lain gitu ya. Kan nggak selamanya kita maksudnya kayak sama orang lain terus gitu kan. Iya. Kita juga kan ada masanya kita bakal sendiri dan kita nggak bisa minta bantuan orang lain gitu Iya, kan. benar. Oke deh. Tapi tar dulu dilihat-lihat kopinya udah mau habis nih kecuali Clay ya. Iya. Ini masih rada banyak. Oh, ya. iya banyak. Kalau Clay di bawah santai ya, iya. kalau kita lagi haus. Rada haus, bener banget. Tapi kayak ada yang kurang gitu. Kalau kita udah ngobrol-ngobrol nih, tapi kita ada nggak nyimpulin. Iya. Gitu. Boleh deh, mulai dari lu dulu deh simpulin. Oke, kalau dari aku mungkin aku bahasnya yang gimana kita sadar ya. Jadi yang aku tangkap banget nih dari Niko, kita tuh sadarnya kayak setiap hari tuh kayak monoton aja, terus gak ada hal yang excited gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya ada kejadian yang bikin deg-degan gitu, aduh gimana nih gimana, nah itu pertanda kalau teman-teman tuh lagi nggak ada di zona nyaman. Nah itu tuh sebenarnya nggak enak ke kitanya, cuman itu hal yang baik gitu. Jadi teman-teman cari cara gimana ya biar untuk nyelamatin diri sendiri, karena kita juga harus lebih mengandalkan diri sendiri gitu. Boleh ke Joan? Kalau sebenarnya sama kayak Rara, cuman gue pengen nambahin dari yang tadi Clay dan Niko bilang. Kalau pertama dari yang tadi Niko bilang tuh yang kayak kan nggak mungkin setiap hari kita bakal selalu jalannya lurus terus kayak atau nggak kayak makin hari makin naik gitu kan nggak mungkin, karena kan pasti ada yang turun atau down gitu kan. Dan itu tuh bukan salah satu faktor yang bikin kita jadi kayak nggak usah nyoba lagi deh, udahlah segitu aja, paling gini-gini lagi kayak nyerah gitu. Mungkin kegagalan itu tuh bikin kita makin bangkit biar kita lebih naik lagi supaya kita bisa keluar dari zona nyaman itu dan bikin rasa yang negatif itu jadi hilang gitu kan. Terus udah gitu kita kalau misalkan keluar dari zona nyaman, kita tuh pandangan kita tuh nggak sama-sama lagi, karena kita kan kalau di zona nyaman ngeliatnya sama terus gitu ya, kayak oh ya gitu-gitu doang. Kalau kita keluar dari zona nyaman, ngeliat pandangan baru dan bikin kita lebih berkembang jadi lebih baik lagi gitu kan. Iya, benar banget. Oke. Yaudah, Kayaknya sekian dulu nih. sekian dulu. Tapi sebelumnya kita mau berdua ucapin terima kasih dulu. kepada narasumber-narasumber nih yang udah sempetin waktunya buat datang ke dan ngobrol-ngobrol. Iya, dan ya, ngobrol. bareng kita di sini. Iya. Jadi sama-sama. makasih banget buat Iya, Niko dan Clay. Oke. Tapi kita nggak bakal cuma sampai sini aja, karena kita bukan tipe yang kayak gitu ya, Iya, bukan tipe ghosting. Yang datang terus tiba-tiba pergi gitu Mana aja. nih? Kemana nih nyariin gitu Iya, ya? bener. Jawab Iya, harus tanggung jawab Harus dong. tanggung jawab dong. Kita bakal muncul-muncul lagi di Bulan-bulan selanjutnya dengan topik yang lebih menarik dan yang tentu bakal relate sama kita-kita semua nih anak muda, biar podcast tuh kayak nggak bingung gitu, nggak harus mikir gitu ya. Ini Iya, apa bener. sih harus mikir Yang apa bahasnya nikah gitu kan. Iya, gitu. Itu nggak kejauhan ya. jauh banget, Bu. Oke. Jadi ya udah deh, Jo. Kita kayaknya Udah capek. Ya udah turu, udah jompo ya. Iya, bener banget. Yaudah teman-teman, sekian dulu. Aku Joan. Dan aku Rara. Sampai Sampai jumpa jumpa lagi di skala berikutnya. Dadah.